Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke dalam materi ya. Kali ini mengenai pemodelan perangkat lunak, yaitu bagian microservice arsitektur. Nah, microservice arsitektur ini bagian daripada desain arsitektur yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, kalau selama ini biasanya kita cenderung ke desain arsitektur yang monolit atau monolitik, di mana suatu perangkat lunak itu menjadi satu ya, menjadi satu kesatuan, sehingga banyak kekurangan dan kelebihannya nanti ya antara monolitik dan microservice yang kemudian akan kita bahas di video kali ini. Oke, pada video-video saya yang sebelumnya itu kita banyak membahas mengenai monolitik ya, application, arsitektur yang dibuat secara monolitik. Yang dicontohkan ini adalah klasik ya, 3 tier monolithic web application seperti yang waktu itu saya jelaskan di video. Biasanya aplikasi berbasis web dan berbasis mobile itu sering dibuat secara monolitik ya, yang didukung dengan bahasa pemrograman dan teknologi-teknologi lainnya. Dimana biasanya kalau kita lihat dari arsitektur ini ada browser yang mengakses presentation layer, di mana presentation layer itu adalah user interface ya, yang akan berinteraksi dengan user. Kemudian di daerah bisnis itu area processing ya, atau area application layer, di mana apa yang diinginkan oleh user dari presentation itu akan dieksekusi di bagian business layer, misalnya menekan suatu tombol ya, atau apapun itu gitu ya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah data akses ya, di mana layer yang terakhir itu biasanya berhubungan dengan database. Sehingga kalau ada perubahan data nanti diatur di layer tersebut. Nah, ini sebenarnya konsep dari monolithic application ya. Dalam satu kesatuan modul monolithic application itu kita bisa terapkan yang paling sederhana itu konsep adalah 3 tier arsitektur. Nah, ini disebut sebagai klasik dan tradisional. Sebenarnya untuk aplikasi yang sekali jadi itu nggak masalah ya. Jadi dicontohkan di sini adalah dalam suatu radio ya, untuk mudah memahami monolit itu seperti apa dan microservice itu seperti apa. Nah, kalau kita ngomongin monolit ya, berarti kita seperti ngomongin radio ini. Semuanya terintegrasi gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin kasetnya 2 gimana? Nah, sementara radio ini kasetnya cuma 1 gitu ya. Kalau kita inginkan CD player gimana? Atau digital radio? Tidak bisa gitu ya. Tidak bisa kita ngapa-ngapain di sini karena dia terkunci dalam arsitektur monolitiknya. Walaupun sebenarnya itu bisa dikembangkan ya, namun ilustrasi sederhananya seperti ini. Nah, kalau kita butuh CD player tadi, kita butuh kaset sama butuh digital radio, gimana caranya? Ya mau nggak mau kita harus merubah semuanya, kita beli radio baru. Nah, ini 2 kaset ya, ini pakai CD, lalu ini digital radio ya, pakai CD dan digital radio. Nah, biasanya ada juga radio yang bentuknya modular seperti ini ya. Ini kita bisa ilustrasikan suatu aplikasi. Ya, kita butuh apa? Kita butuh CD player, kita bisa tambahkan CD playernya di sini, lalu kita koneksikan ke ke motherboard utamanya. Kita butuh tambahan speaker, kita tinggal koneksikan dengan mainboard utamanya. Ya, kita butuh apapun atau kita tidak butuh pun kita bisa kurangi gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai modular application, di mana ini nanti akan menjadi representasi daripada microservice arsitektur ya. Nah, semua part itu jadinya independen. Independen itu artinya tidak tergantung part yang lain ya. Ini speakernya ada 1, 2, 3, 4. Kalau saya cabut speaker yang ini masih bunyi gitu ya. Saya cabut speaker ini masih bunyi dan lain-lain, kecuali kalau core-nya yang dihapus, maka semuanya menjadi tidak berjalan dengan baik. Ya, namun kalau misalnya saya hapus yang ini ya, satu di CD player,
masih ada CD player yang lain. Ya, jadi kalau saya ingin menonton TV menggunakan kaset ya, dengan bentuk kaset, maka masih bisa nonton pakai kaset. Apabila ingin menonton dalam bentuk CD, masih bisa menonton dalam bentuk CD, gitu ya. Oke, jadi kalau kita butuh CD player tadi kita tinggal tambahin aja. Nah, monolitik itu seperti itu ya. Jadi alurnya itu ke bawah, ya, mulai dari user interface tadi ya, kemudian ke business layer, kemudian ke database. Jadi biasanya digambarkan dalam bentuk horizontal seperti ini, gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita ngomongin ini simbol package ya. Simbol package artinya dalam UI ini terdapat berbagai macam user interface ya. Kalau kita ngomong aplikasi tentang penjualan ya, semua aplikasi, semua tampilannya, mau tampilan login, tampilan barang, tampil barang, tambah barang, dan seterusnya itu ada di sini. Kemudian di dalam business layer ini akan ada operasi-operasinya, entah itu dibangun pakai prosedur gitu ya, pendekatan strategi prosedur, atau object oriented, atau functional oriented, atau component based oriented, itu bebas saja. Kemudian ada database-nya di sini yang akan mengeksekusi, yang akan berinteraksi dengan konten yang ada dalam user interface dan dapat dimanipulasi oleh user apabila itu diizinkan, gitu ya. Nah, memang kalau kita bikin monolith application itu kita bisa buat dengan cepat ya, karena kita tidak perlu memikirkan kondisi-kondisi worst case yang bisa terjadi, gitu ya. Misalnya kalau monolitik itu, kalau ada program atau suatu bagian yang error aja, ya mungkin yang di sini error adalah di bagian tambah barang, gitu ya. Nah, sehingga siapapun yang mengakses tambah barang itu tidak akan bisa mengeksekusi dengan baik karena ada error di situ. Kemudian ketika itu diperbaiki, maka bisa jadi akan mempengaruhi seluruh dari aplikasi, entah itu dari data, entah itu dari UI dan lain-lain, gitu ya. Nah, kemudian semua itu dikembangkan lagi, masih menggunakan arsitektur monolitik, tapi dia menggunakan scaling ya. Scaling itu di sini ada load balancer, artinya load balancer ini dia yang akan menjadi suatu seperti backup ya dari suatu aplikasi. Ya, jadi kalau ini adalah kita anggap suatu aplikasi yang lengkap dari user interface, business layer, dan database-nya, maka di sini setiap yang akan mengakses dia akan masuk ke load balancer dulu ya, dan dia tidak akan terjadi overload. Iya sih, gitu ya. Cuman memang load balancer ini ketika diterapkan dalam scaling monolithic application itu memang tidak efektif dari resource-nya, gitu ya. Karena apa? Karena dia harus menduplikasi semua nodes yang ada. Ini duplikasinya semua, gitu ya. Nah, jadi bisa jadi kalau ada satu node yang down, bisa jadi salah satu daripada node yang lain itu nanti akan memiliki beban yang lebih berat, gitu ya. Makanya di sini kalau terjadi bottleneck dia tidak akan bisa mendeteksi, gitu ya. Kemudian banyak sih ya monolithic application ini diterapkan di aplikasi-aplikasi yang beredar sekarang, karena ya tadi dia membangunnya pakai monolitik ya, sehingga ketika ada penambahan fitur ya, ada perbaikan-perbaikan agak kesulitan, maka dibuatlah suatu arsitektur yang dinamakan scaling monolithic application arsitektur menggunakan load balancer. Ini load balancer ini biasanya dari teknologi yang ada pada database kalau nggak salah ya, tapi saya lupa lagi. Nah, load balancer inilah yang kemudian dari database atau dari server ya, teknologi server kayaknya load balancer ini yang dia akan mengatur daripada aplikasi yang ada di dalam server tersebut. Cuman tadi ya banyak resource-nya dan tidak efisien karena ada duplikasi, gitu ya, sehingga agak kesulitan juga kalau misalnya nanti ada suatu bagian dari aplikasi itu yang diubah. Ya berarti yang harus diduplikasi yang terakhir, gitu ya. Nah, itu yang agak kesulitan. Belum lagi ketika aplikasi itu diperbaiki, masih ada user yang mengakses aplikasi tersebut, gitu ya.
Jadi kalau misalnya dia di copy ya node 1, node 2, node 3 ini ada user yang akses di node 3 sementara di node 1 ini menjadi node yang akan diperbaiki yang kemudian akan di scaling lagi, maka yang akan diakses itu adalah yang node 3 ke semuanya. Ya bisa jadi ketika memang ternyata di node 1 ini diperbaiki ada penyesuaian data dan apa yang diakses oleh user di node 3 itu tidak mengalami penyesuaian data itu, maka ya tidak sesuai gitu ya, gimana yang jelasinnya. Maka nanti user yang mengakses node 3 itu hanya akan memiliki state dari node 3 ini. Dia tidak menikmati atau dia tidak menggunakan perubahan state dari yang diubah di node pertama, ya intinya itu. Nah, ini kan berbahaya ini karena melibatkan keseluruhan dari aplikasi ya. Mulai dari user interface, business layer, dan database ya. Nah, ini semuanya melibatkan keseluruhan aplikasi. Nah, untuk menanggulang itu biasanya gimana sih kalau monolith itu? Biasanya ada downtime ya. Artinya kalau kita ingin semua user itu menikmati atau menggunakan aplikasi yang terakhir, maka biasanya ini di take down dulu ya, diperbaiki dulu, kemudian di scaling lagi, baru kemudian go live lagi sehingga user akan mengakses aplikasi yang versi terakhir ya, itu intinya. Kalau enggak ya bahaya ya. Dan kalau kita ngomongin monolith ini waktu downtime-nya cukup lama dan kita semua tahu bahwa waktu downtime itu bisa mempengaruhi daripada alur bisnis ya, apabila bisnis tersebut memang tergantung dari aplikasi ini. Nah, kalau misalnya tadi fiturnya nambah gimana? Ya nambah gitu ya. Jadi nanti yang tadinya simple kayak gini ya, versi 1 ya, versi 2-nya jadi gini gitu ya. Nanti versi 3-nya jadi ngakses kemana-mana lagi nanti dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi dia akan menyebabkan banyak sekali ketergantungan atau banyak sekali kopling ya dari suatu UI, business layer, dan database nantinya. Nah, kalau udah terlalu banyak kopling kan secara desain itu nggak bagus ya. Atau bukan by design aja ya, application, by implementation juga nggak bagus kalau misalnya suatu modul ya banyak keterikatan atau ketergantungan dengan modul yang lain. Ya sejatinya harus dikurangi ketergantungan itu agar mudah untuk di development dan di maintenance ya. Nah, kalau udah seperti ini kondisinya gimana? Nah, ini udah nggak bisa jadi simple lagi ya, ini udah ribet ya. Dan kemudian kompleksitasnya akan bertambah dan waktu ngetesnya juga akan menjadi lama dan bisa jadi ke arah yang mustahil gitu ya. Akhirnya aplikasi tetap dijalankan walaupun ada bug di sana dan sini. Nah, setelah adanya monolith itu ada yang namanya microservice. Nah, di video saya yang sebelumnya saya sudah jelaskan seperti apa microservice ini. Nah, microservice inilah yang nanti akan menjembatani teknologi yang menjembatani antara monolith dan microservice ya, karena microservice itu sama seperti service juga, tapi dia dibuat sangat kecil ya. Kecilnya itu seperti apa nanti akan kita lihat. Kita review dulu tentang service oriented architecture. Maka kalau kita ngomongin service oriented architecture ini sebenarnya dia hanya membagi layer aja ya, di mana ada layer yang terpisah antara data dengan bisnis. Ya sehingga nanti bisnis apa ya, proses apa yang memerlukan data apa, dia tidak perlu akses langsung ke database tapi bisa menggunakan suatu service. Ya sehingga kalau aplikasinya dikembangkan, walaupun itu dikembangkan oleh pihak ketiga atau oleh pihak yang lain, itu pihak ketiga tersebut tidak perlu juga untuk mengakses database secara langsung, tapi diberikan suatu service untuk diakses dan service itu langsung mengarah ke database. Seperti itu kira-kira. Nah, komponennya seperti ini gitu ya. Jadi kalau ada suatu aplikasi ya yang terhubung ke database yang sama
atau banyak aplikasi yang terhubung ke data yang sama, data itu akan dibuat servisnya, dan kemudian servis itulah yang akan melayani antara aplikasi yang lain. Jadi dia hanya dari arsitektur yang tadi 3 tier ya, mungkin dia masuknya ke N tier, nambah satu lagi jadi 4 tiernya. User interface, bisnis, service, sama database gitu ya. Jadi masuk satu untuk service. Nah, dia menggunakan teknologi service, apapun teknologinya, bisa pakai XML, bisa pakai JSON ya. Itu untuk ininya ya, untuk dokumennya ya. Kalau untuk teknologinya bisa pakai REST API, bisa pakai SOAP gitu ya, dan lain-lain ya. Kalau SOAP itu biasanya diimplementasikan di XML, dan REST API itu diimplementasikan menggunakan data dalam bentuk JSON ya. JSON itu bentuknya adalah tree ya. XML juga tree sih. Nah, di sini SOA itu kan lebih ke arah itu tadi ya, pemisah aja antara application layer dengan database. Namun kalau kita ngomongin masalah maintenance, dia masuk monolitik juga sih ya, agak gimana ya, agak ada perubahan aja. Jadi monolitik juga sih tetap masuknya gitu ya. Cuman dia memang bisa di-share akhirnya si data itu. Sehingga kalau kita ngomongin integrasi ya dari suatu aplikasi ke aplikasi yang lain, SOA ini setidaknya sudah bisa keluar dari batasan-batasan itu. Ya banyak mungkin kita lihat aplikasi-aplikasi yang sekarang ya, misalnya perpaduan antara Tokopedia dengan OVO, nah gitu ya. Kan Tokopedia dan OVO itu adalah dua aplikasi yang berbeda ya, sebenarnya. Dua perusahaan yang berbeda tapi terhubung di satu aplikasi ya. Jadi mereka bekerja sama dan sharing datanya di aplikasi itu. Tapi kan bukan berarti sharing data itu adalah memperlihatkan ya semua data dan memberikan semua akses data ke rekan bisnis, bukan seperti itu gitu ya. Tapi hanya data yang memang dibutuhkan saja, yang merupakan keuntungan bersama gitu ya, yang akan di-share di dalam suatu aplikasi tersebut. Ya misalnya kayak Tokopedia tadi dengan OVO, itu sharingnya adalah masalah pembayaran aja misalnya. Dan nanti dari OVO ke Tokopedianya itu bisa mengeluarkan suatu promosi ya, kalau bayar listrik pakai OVO maka akan diskon berapa puluh ribu misalnya gitu. Nanti kerjasama lagi dengan ya tadi PLN, aplikasi PLN bayar listrik, aplikasi dari Telkom untuk bayar tagihan telepon dan lain-lain ya. Nah itu udah bisa tuh dengan menggunakan service oriented arsitektur. Ya namun memang masih ada kelemahan ya, masih monolit bentuknya. Jadi kalau ada yang down ya udah gitu ya, semuanya harus down dan bisa berakibat ke keseluruhan aplikasi. Nah namun aplikasi Tokopedia yang sekarang gitu ya, dan aplikasi yang lain juga ya seperti payment, OVO dan lain-lain, itu udah berubah menjadi microservice gitu ya. Jadi bukan monolitik lagi ya, ini monolitik nih ya. Coba bayangin kalau rusaknya di yang paling atas, ya berarti kan kita untuk memperbaikinya, ya kita turunin dulu yang lain gitu ya. Kalau rusak yang paling bawah gimana ya, nggak bisa jalan juga kan gitu ya. Kalau rusak yang tengah gimana ya, sama kita turunin dulu semua. Nah ini monolitik ya. Jadi hard to deliver, even harder to test, and impossible to maintain apabila memang dia udah terlalu besar aplikasinya. Maka orang-orang zaman sekarang ya sama sih, dulu Tokopedia juga monolitik ya. Teman-teman bisa cek pengembangan aplikasinya di Wikipedia ya, dimana di situ arsitektur mereka, teknologi yang dipakai, bahasa pemrograman dan lain-lain itu semua mulai dari monolitik ya. Kecuali aplikasi-aplikasi yang sekarang ya mungkin udah beralih semua ke microservice. Tapi kalau kita lihat aplikasi legacy ya seperti Tokopedia zaman dulu itu masih monolit, masih menggunakan SOA untuk service bekerja sama dan lain-lain. Namun sekarang dia sudah ganti arsitekturnya menjadi service oriented, menjadi microservice. Nah, mengganti arsitektur itu tidak semudah itu ya. Yang pasti banyak tantangannya ya. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya kalau sekarang teknologi microservice itu sudah diperkenalkan, dan untuk aplikasi yang scalability-nya besar ya, itu mereka lebih cenderung menggunakan microservice ya. Nah, lihat nih kalau aplikasinya berkembang ya. Ini berarti kalau yang tadi versi 1 ya,
Kalau kita ngomongin ini adalah versi 1, maka ini aplikasinya mungkin versi 10 ya. Kalau ya maksudnya fiturnya udah banyak ya, akhirnya gara-gara kebanyakan fitur dan arsitektur monolit, kemudian di tengah jalan tidak berantakan aja pokoknya di tengah jalan ya, entah programmernya ganti, tahu-tahu tidak dikontrol codingannya, tidak lagi sesuai dengan implementation by design ya, tidak sesuai implementasinya, tidak sesuai lagi dengan desain, maka ya dependensinya jadi tidak terkontrol ya, seperti ini ya nanti bentuknya ya. Nah ini yang tadi dibilang hard to deliver, even harder to test, and impossible to maintain. Makanya perusahaan-perusahaan besar sebelum ini terjadi ya, karena aplikasi itu kan tidak mungkin dibuat sekali dibuat itu untuk selamanya, enggak, pasti akan ada perubahan ya. Biasanya di-trigger dari perubahan bisnis, di perubahan perilaku orang-orang yang menggunakan, lalu ada juga di-trigger dari perubahan teknologi yang sudah ada. Jadi sebelum ini terjadi, marilah kita ganti dengan microservice gitu ya. Nah ini arsitektur yang diperkenalkan zaman dulu, ilustrasinya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kopling, memang SOA ya masih monolitik juga ya, masih tight koplingnya. Ya ini modul-modulnya masih saling tergantung tahun 90-an dan sebelumnya. Kemudian tahun 2000-an udah diperkenalkan tradisional SOA, ini koplingnya udah bisa tadi ya, udah bisa loose ya. Jadi tidak tergantung dengan modul-modul ini, tapi tetap terhubung. Nah 2010-an sampai sekarang itu udah ada sih, bukan udah ada ya, memang udah banyak yang mengimplementasikan microservice. Artinya nanti di sini akan ada service-service, di mana service ini secara akses akan mempengaruhi keseluruhan, namun secara secara ketergantungan dia berdiri independen. Artinya kalau service ini aja yang rusak, maka tidak mempengaruhi proses dan service-service yang lain ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya di bagian sini rusak dan bagian di sini yang diperbaiki, maka yang lain pun masih bisa untuk digunakan. Sehingga memang kalau kita ngomongin microservice, ketika ada maintain itu tidak perlu yang ada yang namanya downtime ya. Tidak perlu dimatiin servernya, diperbaiki lalu di live lagi, nggak perlu. Karena memang secara komponen ya, dia tidak saling ketergantungan antara sesuatu komponen dengan komponen yang lain. Jadi dia tidak perlu ya, kalau secara data pasti bergantung lah kalau ngomongin data ya. Nggak mungkin kan kalau saya beli, kalau di Tokopedia aja atau di e-commerce lain saya beli tas nyampenya sepatu kan enggak gitu ya. Secara data ya dia tetap kalau kita ngomongin data kan microservice ini areanya ke aplikasi ya, ke aplikasi dan user interface ya, ke proses arahnya, bukan ke data. Kalau ke data ya memang satu ya, nggak mungkin data itu banyak. Cuman pengimplementasiannya nanti ya itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi kalau tadi monolitik, UI, business logic, data layer, lalu database. Kemudian kalau microservice, business logic ya, ini akan dipecah ke service-service yang banyak. Nah, kemudian data access layer itu pun akan tergantung dari service yang ada, sehingga database itu nanti akan ada banyak, di mana banyaknya database ini mereka masih tergantung satu sama lain antara suatu database dengan database yang lain gitu ya. Cuman bukan berarti tidak ada ketergantungan ke datanya. Cuman kalau yang tadi semua, misalnya di sini ada 10 tabel nih. Maka di sini service yang ini butuh tabel apa aja? Nah, tabel itu hanya ada di sini. Service yang ini butuh tabel apa aja? Datanya di sini. Service yang ini butuh tabel apa aja? Datanya di sini. Jadi kalau kita ilustrasi kasarnya, kalau di sini 10 tabel, maka di sini dipecah menjadi 3, 4, 3, dan tetap 10 tabel gitu ya. Nah, dalam microservice bisa jadi tidak harus suatu service itu terhubung ke database, bisa jadi ada service di mana service itu terhubung ke service yang lain, tapi tetap dependensinya itu sudah makin loose ya, udah makin jauh ya. Jadi dependensi atau couplingnya itu sudah udah jauh. Artinya kalau misalnya ada masalah di service ini ya,
tidak perlu di take down, jadi service yang lain pun masih bisa memberikan layanannya, karena service itu berbasiskan layanan ya, jadi tidak perlu ada take down di sini atau server yang dimatiin. Nah, microservice biasanya mengakses database yang di-share. Nah, biasanya kalau udah menerapkan microservice itu diimplementasiin ya, di-deploy dalam bentuk kontainer-kontainer. Ya, kontainer ini untuk teknologinya dan aplikasinya itu salah satunya adalah Docker sih sebenarnya, di mana kontainer itu nanti yang akan mengatur ada apa saja sih kontainer ini isinya, dan dia akan bisa ngapain aja gitu ya. Itu adalah kontainer. Nah, nanti kontainer ini akan mengakses tadi kan database, itu sebenarnya satu ya. Tapi kemudian kalau dia tadi ada berapa tabel, dia akan mengakses subset-subset database yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, namun kalau kita ngomongin database seperti ini, biasanya implementasi monolit itu tidak bisa pakai SQL gitu ya. Bentuknya udah nggak SQL lagi, tapi menggunakan database dengan bentuk yang berbeda, yaitu NoSQL. Gitu ya. Jadi bentuknya itu udah nggak bisa pakai SQL lagi, karena dia gimana ya, sebenarnya SOA itu microservice itu dia udah nggak data itu bukan dalam bentuk tabel, bentuknya aja yang berbeda. Tapi kalau kita ngomongin data itu adalah fakta, dia tetap fakta. Bagaimana terhubungnya dengan objek yang lain, dia masih seperti itu sifatnya, namun bentuknya aja yang bukan tabel gitu ya. Sehingga kalau microservice ini selain teknologi servisnya yang dikembangkan ya dari REST API juga, kemudian database yang digunakan juga teknologinya diganti ya menjadi sesuatu yang berbeda. Kalau monolit biasanya menggunakan SQL, berbasis SQL. Kalau microservice biasanya yang berbasis NoSQL. Nah, ini adalah karakteristik ya monolit ya, microservice yang membedakannya dari monolit. Yang pertama adalah banyak service-service yang disediakan ya kecil, service-service kecil, misalnya untuk tambah data doang gitu ya, ubah data doang, hapus data doang dan lain-lain. Namun dia akan menerapkan suatu prinsip ya. Yang pertama adalah single responsibility principle. Mungkin dalam video saya yang sebelumnya ini adalah salah satu prinsip yang dipakai dalam arsitekturnya Solid ya, single responsibility principle. Kemudian ada independently managed, artinya suatu service itu berdiri sendiri ya, tidak tergantung dengan service yang lain. Nah, biasanya kalau pengembangan sudah ke arah microservice, maka harus ada kesesuaian antara development dan operasional. Makanya ada yang namanya DevOps di sini gitu ya. Nah, di sini misalnya ada 100 microservice nih gitu ya. Ada katalog service. Jadi ini katalog service ini adalah service untuk mengakses katalog. Ya, ada customer service ini untuk mengakses customer, ada XYZ service dan lain-lain. Nah, ini masing-masing akan terhubung di service registry. Jadi service-service ini nanti akan mengacu ke sini karena dia akan mendaftarkan layanan-layanan ini. Nah, misalnya nanti ada user interface nih. Ada UI nanti ya. UI itu termasuk ke pemilihan katalog misalnya. Nah, maka dia akan memanggil katalog service. Apabila nanti katalog service-nya ada penyesuaian atau dilakukan maintain atau lagi diperbaiki, maka service yang lain masih bisa tetap jalan gitu ya. Yang diperbaiki hanya bagian itu aja. Jadi tidak ada yang namanya downtime ya dalam microservice. Nah, untuk scalability-nya juga seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh monolit. Monolit itu adalah semua dimasukkan dalam single proses, itu monolit. Nah, kalau monolit diterapkan dalam multi server ya masing-masing server ini semuanya satu aplikasi gitu ya. Nah, kalau microservice elemen-elemen atau komponen-komponennya itu tergantung dari fungsionalitasnya yang dibutuhkan apa dari service tersebut. Sehingga scalability dari server yang banyak itu akan tergantung servicenya. Misalnya yang paling banyak sekarang yang paling banyak mengakses itu misalnya saya punya aplikasi ya. Aplikasi penjualan produk. Kemudian orang paling banyak akses katalog, maka ya katalognya yang di scalability yang lebih tinggi ya.
Artinya nanti ada 2 server yang menjalani service katalog lebih banyak daripada server yang lain. Jadi pengaturan scalability-nya itu akan tergantung daripada hal tersebut gitu ya. Oke, seperti itu ya kira-kira pengantar tentang microservice ya. Dan apa bedanya dengan monolith tadi udah saya jelaskan. Mungkin nanti akan kita bahas lagi mengenai microservice, tapi memang di materi kali ini kita belum ke arah implementasi. Baik, seperti itu saja ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.